Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Dika Dwi Yulianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan hasil pengerjaan tugas besar saya. Ini terdapat soal nomor pertama, yaitu buatlah query SQL untuk merancang struktur data master seperti berikut. Nama database DB, nama Anda, kemudian tabelnya kota. Nah, ini untuk ketentuannya ada ID, nama kota, nama pemimpin, dan tipe datanya, kemudian size-nya, kemudian keterangan. Pada jenis kota ini tipe datanya varchar. Kemudian di sini terdapat keterangan enum. Nah, jadi nanti kita menggunakan selection atau option, jadi drop down. Jadi nanti hanya kita bisa input istimewa, otonom, dan percontohan. Nah, ini untuk nomor 1 database-nya. Nah, ada ID kota, tipenya, kemudian panjang language-nya, kemudian jenis kota, dan keunggulan. Ini untuk namanya DB Fajar Dika karena nama saya sendiri. Kemudian tabelnya kota. Kemudian untuk nomor 2, buatlah aplikasi berbasis web dengan menu home, halaman indeks berisi informasi data kota. Untuk menampilkan record dari tabel, terdapat action, edit, dan delete. Kemudian ada action edit untuk halaman ubah, action delete untuk hapus, kemudian entry untuk input atau tambah data, kemudian ada print, cetak kota dalam bentuk PDF, kemudian info, yaitu cetak data nama kota dalam bentuk chart berdasarkan luas wilayah. Itu untuk soalnya. Kita implementasikan. Nah, ini jadi hasil project dari yang saya kerjakan. Di sini menggunakan HTML, kemudian PHP, jQuery, JavaScript, kemudian menggunakan Bootstrap. Yang pertama di sini terdapat halaman home atau indeks. Di sini berfungsi untuk menampilkan data dari kota. Terdapat nama kota, pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah. Nah, kemudian ada action. Di sini actionnya tadi pada soal harus ada action edit dan hapus. Kemudian di sini saya tabelnya menggunakan data tables. Kemudian di sini ada peggingnya. Kemudian di sini ada jumlah data pada tabel ini, ada 12. Kemudian di sini ada menu entry untuk tambah data. Kita coba. Nah, ini adalah input data kota. Nama kotanya menggunakan teks, kemudian nama pemimpin, kemudian tanggal berdiri, kemudian jumlah penduduk, luas wilayah. Ini menggunakan float, jadi bisa menggunakan koma. Nah, kemudian ini jenis kota. Nah, tadi kan di jenis kotanya yaitu menggunakan enum. Nah, kita jadi batasin hanya bisa istimewa, otonom, atau percontohan. Jadi nilainya tetap, kita tinggal memilih. Kemudian kita simpan. Nah, di sini ada keterangan input data berhasil. Berarti data yang kita inputkan berhasil. Kita cari. Nah, ini
yang tadi kita masukkan, yaitu nama kotanya Cilacap. Kemudian kita edit pada menu action ini. Misalnya kita ganti jenis kotanya menjadi otonom. Kemudian simpan. Nah, ini untuk halaman edit. Kemudian kita cari lagi data yang kita edit tadi. Nah, sudah terganti jenis kotanya menjadi otonom. Kemudian action yang kedua, hapus. Nah, ini halaman untuk hapus, di mana nama kotanya sudah tertera di sini. Kemudian ada pesan, apakah ingin menghapus data kota Cilacap? Jika ya, maka tekan hapus, jika tidak, kembali. Hapus. Nah, otomatis datanya akan hilang. Kita cari. Nah, maka data Cilacap sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Nah, itu untuk CRUD-nya. Ada ini untuk read. Untuk read ini tabelnya, kemudian ini entry-nya untuk read. Editnya update, hapusnya delete. Kemudian ada dua menu lagi, yaitu menu print. Jadi kita print data dalam tabel tersebut, mau langsung ke print, ke printer, atau mau cetak ke PDF. Nah, ini data, semua data. Sekarang kita print atau cetak. Nah, pada cetak data ini jadi akan membuka halaman tab baru. Jadi tidak pada halaman tab yang semula tadi. Nah, ini akan tampil gini jika kita tekan print tadi. Kemudian kita pilih mau langsung ke cetak print atau Microsoft Print to PDF. Kita coba yang PDF. Nah. Kemudian klik print, otomatis nanti akan memproses. Nah, cetak data ke PDF. Kita tunggu, sedang proses. Nah, kita simpan di mana? Misalnya di lokasi data kota. Kemudian save. Nah, maka sudah terdownload ke dokumen yang kita simpan tadi. Kemudian yang kedua ada menu info. Nah, di sini terdapat informasi di mana nama data kota berdasarkan luas wilayah menggunakan tabel chart. Nah, ini untuk tampilannya. Sama, akan membuat halaman baru. Kemudian di sini ada button untuk print, untuk mencetaknya. Kemudian kita cetak. Nah, kita tinggal pilih mau ke Microsoft Print to PDF atau Epson atau FAQ. Nah, kita pilih yang PDF print.
Ini sama seperti yang tadi mencetak ke PDF. Nah, ini sedang memproses. Nah, jika sudah, kita simpan sama kayak yang tadi. Kemudian formatnya dalam bentuk PDF, udah otomatis. Save. Kemudian kita akan buka Nah, ini untuk tampilannya itu PDF. Nah, data kota. Nah, di sini akan tercetak semua data kota. Kemudian ini yang tabel chart tadi, nah maka akan tercetak otomatis di sini. Nah, itu untuk poin D sama E, data kota dicetak menjadi PDF. Kemudian chart dengan nama kota berdasarkan luas wilayah. Nah, itu untuk semua tampilan. Untuk tampilan menunya. Sekarang kita akan membahas ke programnya. Yang pertama, jangan lupa koneksi, yaitu koneksi.php dengan nama database-nya DB Fajar Dika. Kemudian MySQLi connect, masukkan ke variabel DB. Kemudian ada pengecekan. Jika DB tidak ada, maka gagal terhubung ke database. Kemudian halaman selanjutnya ada index, yaitu halaman home. Di sini terdapat link Bootstrap. Kemudian di sini terdapat link data tables. Kemudian di sini ada style CSS. Di sini ada nav, body, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke body. Di sini ada nav untuk menampilkan judul, sistem informasi data. Kemudian di sini terdapat 3 link atau 3 button. Yang pertama untuk entry, untuk tambah data tadi yang berwarna biru. Kemudian terdapat gambar di sini. Kemudian yang kedua ada print. Kemudian yang ketiga ada info. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini di atas ini merupakan navbar. Terdapat 3 button, judul, kemudian pesan. Nah, ini pesannya di sini ditampung di sini. Kemudian ke main utama, yaitu tadi terdapat tabel dengan headnya ini. Kemudian di sini ada perintah PHP, yaitu untuk menampilkan forum, untuk menampilkan data tabel kota. Kemudian di sini ada format hasil query ke array. Kemudian perulangan menggunakan for each, jadi $tabel $baris. Nah, di sini kita akan menampilkan nama kota, nama pemimpin, dan lain-lain. Kemudian ini untuk action, ada button edit dan button hapus. Nah, button edit ini akan mengeling ke forum edit.php dengan membawa ID kota sesuai yang kita kliknya di edit yang mana. Kemudian hapus sama. Kemudian di sini untuk mengakhiri perulangannya end for each. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya untuk menampilkan tabelnya menggunakan jQuery data table. Itu di sini scriptnya. Nah, saya menggunakan link, jadi online. Jadi saya tidak menyimpan filenya, tetapi akan menghubungkan ke web dari jQuery ini.
Nah, ini untuk webnya yaitu datatables.net. Nah, ini untuk tampilannya mungkin tadi kan mirip ya. Nah, ini saya ngambilnya dari sini jQuery-nya. Nah, ini kita kopas tadi kode jQuery com. Nah, itu 351 kemudian CDN. Nah, ini sama kan? Nah, ini merupakan link untuk koneksi ke datatables. Kemudian yang terakhir ada script. Nah, di sini script document.ready ini function dari datatables. Nah, saya copy dari sini. Nah, itu untuk menampilkan tabelnya. Nah, ini tabel ini menggunakan data table. Kemudian selanjutnya forum input. Nah, di sini sama menggunakan link untuk Bootstrap. Kemudian di sini pada bodinya saya menggunakan tabel. Kemudian di sini ada inputan, nama kota, nama pemimpin. Nah, ini akan otomatis ke ini, ke forum actionnya proses input.php dengan metodenya post. Kemudian ada jenis. Nah, untuk jenis kota ini tadi kan dalam soalnya menggunakan enum. Jadi saya membatasi dengan menggunakan ini option, ada istimewa, otonom, percontohan. Kemudian yang terakhir di sini ada button, 2 button, yaitu ada submit untuk menyimpan, kemudian ada button yang kedua untuk kembali. Jadi akan ngelink ke index.php atau akan kembali ke home. Kemudian ada proses input. Nah, tadi akan forumnya akan post ke proses input.php ini. Di sini terdapat ini set postnya input. Kemudian di sini ada post, kemudian dimasukkan ke variabel. Kemudian di sini ada query untuk insert, yaitu insert ke tabel kota. Kemudian di sini untuk mengeceknya apakah query berhasil. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman index dan menampilkan pesan. Nah, pesannya itu tadi yang input data berhasil. Jika tidak, akan mengeluarkan pesan input data gagal. Nah, ini untuk forum input tadi button entry. Kemudian yang kedua ada forum edit. Nah, pada forum edit ini terdapat perintah PHP di sini untuk menampilkan data kota dengan ID yang kita pilih. Misalnya kita editnya di ID yang pertama, maka akan menampilkan data kota dengan ID yang pertama. Kemudian di sini saya sama menggunakan Bootstrap dan style CSS-nya. Nah, di sini terdapat forum. Tadi kan kalau input ke forum proses input. Nah, ini ke proses edit.php dengan metodenya sama post. Nah, kemudian di sini kalau edit itu kita pas menekan edit itu akan tampil nama kota, nama pemimpin yang akan kita edit. Nah, ini menggunakan ini value-nya nama kota. Nah, variabel kota itu diambil dari sini. Nah, sesuai ID yang kita klik tadi. Kemudian di sini optionnya akan menyeleksi. Jadi jika jenis sama dengan istimewa, maka akan menampilkan istimewa. Jika jenis sama dengan otonom, maka akan menampilkan otonom. Kemudian sama terdapat 2 button, yaitu simpan dan kembali. Kemudian, nah, ini proses edit sama saja, cuman perbedaannya di sini query-nya. Query-nya update, setnya nama kota, kemudian variabel ini
nama kota dan seterusnya, di mana ID kota berapa yang kita klik. Kita contohkan. Misalnya kita akan edit yang Banda Aceh, maka kita klik edit. Nah, di sini edit data kota. Ini kan sudah tampil datanya, tinggal kita ganti yang mana yang akan kita edit. Kemudian ada forum hapus. Forum hapus sama kayak edit, kita akan menampilkan sesuai ID yang akan kita hapus. Kemudian akan ditampilkan di sini. Nah, perbedaannya mungkin di sini kita tidak bisa mengubah data yang ada di forum hapus karena sudah otomatis menampilkan data saja. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pesan, yaitu menggunakan tabel. Kemudian ada gambar, image, kemudian ada tulisannya gitu, apakah ingin menghapus data kota. Nah, ini kota ini, nama kota ini yang sesuai ID tadi. Kemudian ada dua button, kembali dan hapus. Kita contohkan. Kita akan menghapus yang Banda Aceh. Nah, ini ada pesan. Kemudian jika dihapus, klik hapus. Nah, ini untuk ininya tampil data-datanya. Kemudian ini untuk forum hapus, ini ada proses hapus. Nah, proses hapus ini perbedaannya hanya di query hapus. Itu menggunakan query delete from tabel kota, di mana ID yang sesuai kita pilih. Nah, ini untuk yang poin D sama E. Di sini ada cetak data untuk PDF. Jadi di sini pada bodinya kita menampilkan semua data yang pada database. Ini untuk perintahnya dengan query select from tabel kota. Dan ini untuk tabelnya. Nah, perbedaannya jika kita akan print, di sini terdapat button untuk print atau cetak. Nah, apabila kita diklik, kita menggunakan on click, maka akan windows.print. Nah, ini merupakan script dari JavaScript. Jadi kita klik, maka otomatis akan print. Kita contohkan, ini buttonnya print. Nah, ini akan tampil semua data kota. Kemudian jika kita klik print, nah, maka akan mencetak seperti tadi pada awal saya menjelaskan program. Kemudian untuk satu lagi ada button info. Nah, button info ini untuk mencetak nama kota sesuai dengan jumlah wilayah, luas wilayah, dengan tabel chart mencetaknya di sini. Nah, perbedaannya di sini saya tidak menggunakan Bootstrap saja. Di sini menggunakan script jQuery chart.bundle.cs. Nah, ini tersimpan di satu folder ini. Nah, ini chart.bundle.cs. Maka akan mengambil jQuery-nya di sini. Kita tinggal memanggil di sini. Kemudian dalam bodinya sama seperti tadi, ada button untuk print. On click windows.print. Jadi kita jika mengklik maka akan print.
Kemudian, nah di sini ada PHP-nya untuk menampilkan nama kota, luas wilayah dalam tabel kota. Kemudian di sini ada script. Untuk JavaScript-nya di sini ada var dokumen, ini chart ininya, nama ininya. Kemudian ada objeknya chart new chart dalam kurung CTX. Nah, kemudian labelnya akan menampilkan nama kota. Kemudian datanya berdasarkan luas wilayah. Nah, kalau ini tuh untuk background color. Ada red, yellow, blue, orange, violet. Nah, kita coba ke halaman. Nah, ini button infonya. Nah, ini tampilan nama kota berdasarkan luas wilayah. Ada Cirebon, Sukabumi. Nah, kita print, maka akan print seperti tadi pada awal saya menjelaskan program ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.